Pastor memulai, mohon kepada Dr. Swani untuk memperkenalkan pastor kepada anggota Levering Family. Kepada Dr. Swani, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Selamat malam Romo, selamat malam Bu Regina, selamat malam Suster, Ibu, Bapak, semua yang terkasih. Izinkan saya memperkenalkan dan membacakan kurikulum vitae dari Romo Aurelius Patisoge SVD. Pastor Aurelius Patisoge SVD adalah imam misionaris dari Serikat Sabda Allah. Beliau ditasbihkan tanggal 29 September 1992. Beliau bertugas sekarang sebagai Direktur Bible Center, pusat pelayanan kitab suci di Batam, yang menyelenggarakan studi kitab suci untuk umat awam. Beliau juga merupakan pastor untuk orang-orang Katolik asing yang bekerja di Batam. Kebanyakan berasal dari Filipina, India, Singapura, Korea, Vietnam, Amerika, dan sejumlah negara lain. Ibu, Bapak yang terkasih, sebenarnya saya secara pribadi baru mengenal Romo Aurelius 3 minggu yang lalu, ketika beliau menjadi moderator untuk grup WhatsApp dari buku harian Faustina. Dalam 3 minggu ini, kami merasa sangat bersyukur dan bersuka cita karena Romo Aurelius selalu memberikan pengajaran tentang pengalaman mistik dari Santa Faustina, ayat-ayat kitab suci secara gamblang. Kami mengerti. Dan dengan pengajaran itu, kami mendapat pencerahan dan juga sukacita dan juga dorongan tersentuh dengan pengajaran Romo untuk bisa menampakkan wajah Allah yang rahim dalam setiap perkataan, perbuatan, tindakan, juga dalam hati, pikiran, dan doa-doa kami. Pastor Aurelius, we feel very happy and very blessed to have you here with us tonight. Silahkan Romo untuk memberikan pengajaran pada kami. Kami siap mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya berbicara dari Batam, dari tempat saya bertugas, dari komunitas SVD, Serikat Sabda Allah. Saya sudah 29 tahun menjadi imam, dan praktis saya menghabiskan waktu untuk menjalankan tugas saya dalam karya-karya non-paroki. Non-paroki. Saya lama di Surabaya, selama 10 tahun saya mengajar, lalu kemudian pindah ke Bali untuk mengurus persekolahan kami di Kompleks Persekolahan Soferdi dekat bandara. Kemudian ditugaskan ke Batam untuk menjadi perintis karya khusus dalam pelayanan kitab suci. Dan di sini saya mendirikan apa yang disebut sebagai Bible Center di Sukajadi di Batam, khusus untuk kerasulan kitab suci. Kami ada 2 romo yang melayani pendampingan kitab suci untuk umat awam, dan kami menyelenggarakan pengajaran kitab suci bagi umat awam. Selain itu saya menjadi pastor untuk orang asing tadi, sehingga
karya pastoral saya di sini tidak banyak menyentuh umat paroki dan sebagainya. Saya lebih banyak bergaul dengan orang-orang asing, juga menjalankan katekese dan pengajaran seperti ini dalam bahasa-bahasa mereka. Nah, malam ini saya diminta untuk berbicara pada novena hari ke-7, dan dari bacaan Injil yang diberikan kepada saya membuat atau memberikan fokus pada pembicaraan kita, yakni belas kasih dan pengampunan. Nah, sepanjang pengajaran ini, saya sebentar-sebentar akan share screen, supaya nanti kita bisa ikuti dengan baik apa kira-kira inti pengajaran yang mau disampaikan. Nah, saya diberi waktu setengah jam, jadi saya tidak ingin terlalu banyak introduksinya. Kita langsung mulai dengan apa yang menjadi fokus pembicaraan kita malam ini. Baik. Mari kita memulai dengan membaca Injil yang menjadi bahan meditasi kita malam ini, yakni Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Saya harap setiap orang bisa melihat dengan baik di screen dan bisa mendengar dengan jelas suara saya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya kasihi, mendengar apa yang yang dikutip dari Injil tadi, sejenak sebelum kita masuk kepada pendalaman tentang belas kasih dan pengampunan, saya mengajakmu sejenak untuk berkelana masuk ke dalam konteks kitab suci yang menjadi bahan permenungan kita. Yesus diundang oleh seorang Farisi. Dan orang Farisi itu sebetulnya memiliki pergaulan yang cukup eksklusif.
mereka tidak banyak bergaul dengan orang-orang di luar golongan mereka. Maka kalau mengundang Yesus yang bukan dari kalangan Farisi, itu berarti mereka memiliki, ada dua kemungkinan. Nomor satu, mereka memiliki kekaguman pada Yesus dan ingin mendengar lebih dalam pengajaran Yesus. Tapi yang kedua, sebagaimana yang kita dapat sering temukan di dalam kitab suci, mereka ingin mencari celah-celah untuk bisa menangkap kelemahan Yesus. Ya. Dan siapa yang ada di rumah orang Farisi yang bernama Simon ini? Yaitu orang-orang Farisi juga yang menjadi, katakanlah, satu tim bersama dengan Simon orang Farisi ini untuk menyambut Yesus. Nah, lingkungan pergaulan orang Farisi itu cenderung eksklusif, elitis, dan terutama diwarnai oleh kecenderungan memandang rendah orang-orang di luar golongan mereka. Orang Farisi itu orang yang sangat taat pada hukum Taurat. Ya. Mereka sebetulnya golongan yang dibentuk untuk bisa menghayati kitab suci Yahudi itu secara murni dan konsekuen. Mereka serius mendalami hukum-hukum Taurat. Mereka serius membaca kitab-kitab para nabi. Mereka serius mendalami semua itu untuk kemudian dipraktikkan dalam hidup secara fundamental. Maka tidak heran kalau seandainya kita menemukan di lingkungan orang Farisi itu banyak orang-orang yang fanatik, yang memandang rendah orang-orang lain, yang kemudian memaksa orang-orang lain untuk taat hukum sama seperti mereka. Maka lahirlah banyak orang munafik yang terus-menerus dikritik oleh Yesus. Dan dengan mereka, Yesus sering berkonfrontasi. Maka kita bisa hanya, Injil tidak mencatat apa niat mereka mengundang Yesus untuk makan di rumah itu. Tetapi dari keseringan mereka berkonfrontasi dengan Yesus, kita bisa menilai bahwa untuk bisa menangkap kelemahan musuh mereka, musuh dalam tanda kutip yakni Yesus, mereka harus bergaul rapat dengan musuh ini untuk bisa mencari cara menjatuhkan dia. Ya. Dalam hidup sosial kan prinsip kita itu seringkali begitu. Berhati-hatilah terhadap temanmu, tapi bergaulah dengan musuhmu agar kamu tahu bagaimana cara untuk menghadapi dia. Nah, tetapi yang menarik, di dalam perjamuan itu terjadi peristiwa yang tidak diduga. Yang pertama, Yesus datang untuk memenuhi undangan mereka. Tapi yang kedua, di tengah perjamuan itu datanglah seorang perempuan yang berdosa. Nah, dalam konteks kitab suci, seorang perempuan berdosa ini itu berarti perempuan yang secara moral kurang terhormat. Mungkin dia seorang pelacur, mungkin dia seorang perempuan yang tidak setia pada suaminya, tukang selingkuh, mungkin dia seorang perempuan yang memiliki pola hidup yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam hukum Taurat. Nah, perempuan ini berani datang ke rumah Simon orang Farisi, padahalnya dia tahu bahwa dia pasti akan ditolak, tetapi dia berani. Itu berarti dia memiliki satu kekaguman dan pengalaman tersentuh oleh Yesus dalam pengajaran bersama banyak orang. Dan sekarang ia ingin mengalami secara langsung seperti apa kehadiran Yesus yang membawa damai dan pengampunan. Nah, di sini kita menemukan ada satu nilai yang istimewa. Yesus hadir di tengah lingkungan yang sebetulnya tidak selalu sejalan dengan dia. Dan yang kedua, Yesus menerima perempuan yang berdosa. Nah, maka kalau kita berbicara tentang belas kasih Tuhan, itu nilainya terletak di sini. Saya akan share screen sekarang untuk kita bisa melihat seperti apa keadaan yang dihadapi oleh Yesus itu. Baik. Nah, yang pertama sekali saya menulis di sini,
hati yang berbelas kasih itu bebas dari penghakiman. Dia tidak menghakimi orang Farisi yang mengundangnya. Ia juga tidak menghakimi perempuan yang berdosa. Sebagaimana saya katakan tadi, orang Farisi yang menyambut dia itu sudah menghakimi Yesus. Bukti penghakimannya di mana? Dalam hati Simon menilai Yesus, kalau dia ini nabi, tentu dia tahu perempuan macam mana yang sekarang ada di depan dia. Dengan kata lain, Simon sudah mulai merendahkan Yesus sebagai nabi yang tidak benar, yang membiarkan diri disentuh oleh perempuan yang berdosa. Lalu di akhir dari dialog ini, di akhir dari bacaan malam ini, kita mendengar juga reaksi dari orang-orang Farisi yang lain. Siapakah dia ini sehingga dia berkuasa untuk mengampuni dosa? Dari dua bagian ini saja kita sudah menemukan bahwa orang-orang Farisi sudah bersikap menghakimi. Tetapi Yesus tidak bersikap demikian. Dia tidak menghakimi. Dia menerima undangan dan datang ke rumah orang Farisi dengan keyakinan bahwa setiap orang berdosa perlu untuk diselamatkan. Dan siapapun yang membuka hatinya untuk firman Tuhan, dia berhak untuk digembalakan. Dan Yesus pada prinsipnya adalah gembala yang baik. Dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, dan ada pada dia domba-domba dari kandang yang lain juga. Dan domba-domba ini harus ia pelihara, ia gembalakan juga. Dari kandang yang lain itu bisa berarti bahwa orang yang tidak mempercayai dia, tetapi bisa juga berarti orang yang melawan dia. Nah, orang Farisi masuk dalam kategori ini. Nah, kita menemukan kualitas belas kasih Yesus itu di sini. Dia bebas dari kecenderungan untuk menghakimi. Dia tidak menghakimi orang Farisi yang mengundangnya, walaupun mereka memiliki agenda negatif. Dan terutama, dia tidak menghakimi perempuan yang berdosa. Karena orang-orang lain akan cenderung menjauhi perempuan yang berdosa ini, biar tidak dianggap ikut-ikutan berdosa karena bergaul dengan perempuan yang berdosa. Nah, perempuan itu datang dan bersujud di depan Yesus. Dia menangis di kaki Yesus, lalu dia mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya, lalu mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi. Nah, ini jelas sebuah tindakan merendahkan diri yang luar biasa. Tetapi juga satu tindakan untuk menunjukkan bahwa saya sudah tidak sanggup membebaskan diri. Saya ini orang berdosa, saya ingin dibebaskan, saya ingin dibantu, dan saya tahu Tuhan hanya Engkau yang bisa membantu saya. Nah, di sini kita melihat sikap Yesus. Dia tidak membenarkan dosa perempuan itu, dan dia juga tidak membuat pembenaran atas dosa perempuan itu. Tetapi dia menunjukkan sisi positif yang ada pada diri perempuan itu, yakni rendah hati, mau mengakui kelemahannya, dan menginginkan agar Tuhan campur tangan menyelamatkan jiwanya yang penuh dengan kekhawatiran akan ketidakselamatan. Jadi kita melihat kualitas belas kasih Yesus bahwa dia tidak membenarkan dosa, tapi dia tetap mencintai orang yang berdosa. Maka buah dari itu adalah pengampunan dianugerahkan kepada perempuan tersebut sehingga dia terbebas dari beban dosanya. Hati yang memperoleh belas kasih dari Tuhan itu selalu mengalami pembebasan. Nah, saya ingin kita melihat dan mendalami pembebasan ini secara baik. Saya ingin kita mendalami aspek belas kasih Tuhan ini secara baik. Sesungguhnya kehadiran Yesus itu sendiri itu merupakan satu belas kasih Allah. Ya.
Sejak manusia pertama berdosa, itu manusia sebetulnya layak untuk memperoleh hukuman yang berat. Tetapi Tuhan langsung merencanakan karya keselamatan. Dan karya keselamatan itu diwartakan selama berabad-abad, hingga puncaknya ada pada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Itu ada dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan firman ini kemudian berkarya menyelamatkan banyak orang, menolong banyak orang, melakukan banyak mujizat, dan terutama mengajarkan pesan pertobatan. Karena tanpa pertobatan, seorang manusia tidak akan bisa diselamatkan. Karena tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Anda, saya sendiri, semua kita pernah melakukan dosa. Hanya dengan pertobatan, seseorang bisa masuk ke dalam keselamatan. Maka Yesus secara khusus menekankan pentingnya pertobatan dalam pengajaran. Semua mujizat dan lain-lain, kuasa-kuasa ilahi yang dimilikinya hanya menunjang aspek pengajaran yang paling pokok. Maka kita teringat akan peristiwa orang-orang yang mencari dia ke Kafarnaum. Sesudah mujizat perbanyakan roti, dia berkata, kamu mencari saya bukan karena kamu mendengarkan pengajaran atau melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu sudah makan roti sampai kenyang. Mujizat perbanyakan roti itu luar biasa spektakuler, tetapi itu bukan hal yang paling inti di dalam penghayatan iman. Inti iman adalah pertobatan, dan pertobatan itu yang menghantar orang untuk menerima Tuhan sebagai penyelamat. Dan perempuan itu melakukannya. Dia menunjukkan pertobatan, dia datang dan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat sebuah proses perwujudan belas kasih Tuhan. Belas kasih yang lahir dari kerahiman ilahi. Kenapa kerahiman ilahi? Karena Allah itu pada hakikatnya adalah cinta. Maka kita tidak bisa membayangkan Tuhan yang pada hakikatnya cinta, itu bisa melakukan satu kejahatan. Tidak bisa. Tuhan yang adalah cinta hanya bisa mengalirkan cinta. Tapi pertanyaan kita, apakah manusia berhak atas cinta Tuhan? Mari kita sadari bahwa manusia itu tidak pada posisi untuk boleh bernegosiasi dengan Tuhan. Kita tidak punya kemampuan, tidak punya kesetaraan dengan Tuhan, dan terutama kita sama sekali tidak memiliki kelayakan untuk bisa bernegosiasi dengan Tuhan karena kita selalu penuh dosa dan kelemahan. Maka yang terjadi adalah Tuhan melimpahkan belas kasih-Nya kepada manusia. Manusia hanya mempunyai pilihan ini, menerima belas kasih Tuhan atau menolaknya. Kalau menerima belas kasih Tuhan, berarti dia boleh menikmati sukacita, kemuliaan, dan kebahagiaan kekal. Tetapi kalau dia menolak, maka tempatnya ada di luar cinta Tuhan. Itulah yang disebut sebagai neraka. Nah, kita melihat betapa belas kasih Tuhan itu mengalir dari hati Allah yang penuh cinta. Dan cinta itu terwujud dalam kerahiman yang tak kunjung putus. Dan itulah yang diwartakan kepada Santa Faustina. Faustina itu mengalami pengalaman mistik yang membahasakan belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan. Maka kita menyebut dia sebagai Rasul Kerahiman, Nabi Kerahiman. Ketika kita semua sekarang mempelajari spiritualitas Santa Faustina untuk mengambil bagian dalam devosi kerahiman ilahi, kita memfokuskan diri pada Yesus kerahiman ilahi. Figur Yesus sebagai kerahiman ilahi. Itulah devosi, inti devosi yang kita warisi dari pengalaman mistik Santa Faustina. Nah, untuk memberi ilustrasi tentang belas kasih dan kerahiman malam ini, saya mengajakmu untuk kita membaca ada 2 poin dari buku harian Santa Faustina. Sekali lagi saya share screen sekarang untuk boleh kita lihat bersama-sama.
Yang pertama, saya harap Anda semua mempunyai buku harian Santa Faustina. Saya kutip buku harian Santa Faustina nomor 1146 dan nanti yang kedua adalah 1148. Kita melihat bagaimana wahyu Tuhan tentang kerahiman ilahi, belas kasih Allah kepada Santa Faustina. Biarlah para pendosa yang paling jahat menaruh harapan mereka pada kerahimanku. Lebih dari semua orang lain, mereka memiliki hak untuk mengharapkan samudera kerahimanku terhadap jiwa-jiwa yang menderita. Jiwa-jiwa yang memohon kerahimanku sangat menggembirakan hatiku. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, aku memberikan rahmat yang bahkan lebih banyak daripada yang mereka minta. Aku tidak dapat menghukum pendosa, juga pendosa yang paling jahat, kalau ia mengajukan permohonan kepada kemurahanku. Sebaliknya, aku akan menyelamatkan dia berkat kerahimanku yang tak terbatas dan tak terselami. Tulislah, sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, lebih dahulu aku akan membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku harus masuk melalui pintu keadilanku. Nah, kita teruskan dulu baca ke 1148, nanti saya akan buat pendalaman sedikit. BHF 1148. Kita paling menyerupai Allah ketika kita mengampuni sesama kita. Allah adalah kasih, kebaikan, dan kerahiman. Setiap jiwa, khususnya jiwa setiap religius, hendaknya memancarkan kerahimanku. Hatiku melimpahkan kemurahan dan kerahiman kepada semua orang. Hati mempelaiku harus menyerupai hatiku. Dari hatinya harus membual mata air kerahimanku bagi jiwa-jiwa. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui dia. Nah, saudara-saudara, dari dua kutipan ini, saya ingin mengajakmu untuk membina kesadaran. Yang pertama, Yesus tetap konsisten dengan pewahyuannya. Apa yang dia katakan kepada perempuan di rumah Simon orang Farisi, itu intinya sama dengan apa yang dia katakan kepada Santa Faustina. Ya, bahwa dia tidak bisa menolak pendosa. Apalagi pendosa yang datang menyerahkan diri kepadanya. Dia tidak akan menghukum pendosa. Makin besar dosa orang, makin besar belas kasihnya. Kenapa? Karena Tuhan ingin agar di mana dia berada, semua umatnya berada. Nah, jadi mengapa Tuhan mewahyukan diri kepada Faustina? Supaya mengingatkan kita bahwa belas kasih Tuhan itu belum berhenti. Belas kasih Tuhan itu tetap ada. Dia sudah ada, dia sekarang ada, dan ia akan ada juga. Kita perlu membina kesadaran itu. Ya. Nah, disinilah peranan penting kita mempelajari pengalaman mistik Santa Faustina. Jangan lupa ya, catatan harian Faustina itu bukan kitab suci. Karena itu kita tidak boleh menjadikannya pegangan di dalam menjalankan seluruh spiritualitas belas kasih kita. Pegangan kita itu adalah figur Yesus. Sedangkan pengalaman Santa Faustina adalah pembanding agar kita bisa membangun spiritualitas belas kasih kita masing-masing. Nah, untuk kita malam ini, saya hendak mengajakmu untuk masuk ke dalam apa tanggapan kita terhadap belas kasih dan kerahiman, belas kasih dan pengampunan yang diberikan Yesus ini. Baik. Tanggapan kita, kembali kita ambil dari peristiwa Injil tadi. Ya, tanggapan kita. Yang pertama, kita harus bersikap sebagai orang-orang yang kita harus bersikap seperti perempuan yang berdosa tadi. Kita mengakui kelemahan dan mohon belas kasih Tuhan seperti perempuan berdosa tadi. Tapi dengan cara apa? Pertama, sebagai manusia itu kita kalau berdosa dan ketahuan berdosa, yang pertama kita lakukan adalah mencoba mencari dalih, mencari alasan untuk membenarkan diri.
Lalu kita juga potensial menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam atas kesalahan-kesalahan kita. Itu kurang lebih seperti Indonesia sekarang itu ya. Apapun yang terjadi semuanya salah Jokowi. Ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya salahnya itu orang lain. Nah itu kan terjadi seperti dalam Adam dan Eva ketika pertama kali jatuh ke dalam dosa itu. Semua selalu salah orang lain. Adam, mengapa kau makan buah pohon itu? Dia berkata, Eva yang memberikan kepada saya. Eva, mengapa kau makan buah pohon itu? Ular yang menggoda saya. Nah, untung Tuhan tidak tanya ular. Kenapa engkau menggoda Eva? Bisa-bisa mungkin apa? Kodok atau kucing atau apa yang menggoda. Jadi selalu ada pihak lain. Nah, kita perlu bersikap seperti perempuan berdosa tadi. Akui kelemahan, tidak ada pembenaran atas dosa, dan pasrah pada apapun penyelenggaraan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa karena Tuhan adalah cinta, maka kalau kita mengakui kelemahan dan mohon belas kasih Tuhan, yang kita peroleh tidak bisa lain selain pengampunan. Karena pengampunan itu adalah wujud cinta Tuhan. Yang kedua, kita harus menghindari kecenderungan penghakiman seperti orang-orang Farisi. Ingat kata Simon, kalau dia ini nabi, tentu dia tahu perempuan macam mana yang sekarang ada di depan dia. Atau orang-orang Farisi yang lain, siapakah dia? Sehingga dia bisa mengampuni dosa. Itu sudah menghakimi. Dan itu banyak pada kita. Banyak pada kita. Ya, menghakimi orang. Lalu poin yang paling penting adalah nomor 3. Meneladani Kristus. Keteladanan apa yang bisa kita berikan, yang bisa kita ikuti? Nomor 1, mengampuni tanpa syarat. Ya, mengampuni tanpa syarat. Tuhan menghendaki agar kita mengampuni orang yang bersalah itu 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali. Anda sanggup? Mengampuni 1-2 kali saja itu sudah butuh pergolakan batin. Apalagi 490 kali. Itu berarti apa? Mengampuni tanpa syarat. Sikap kedua dalam meneladani Kristus adalah kritis terhadap kelemahan manusia, tetapi tetap memahami, menerima, dan mengasihi manusia yang berdosa. Ya, kita tidak bisa membenarkan dosa, tetapi kita harus memahami bahwa seringkali orang tidak punya pilihan lain selain melakukan kesalahan itu. Atau orang terlalu lemah untuk bisa menolak godaan itu sehingga dia akhirnya berdosa. Lalu, siapa kita sehingga harus menghakimi orang-orang yang berdosa ini? Nah, saudara-saudara, 3 poin ini bagi saya itu penting di dalam penjabaran spiritualitas, belas kasih dan pengampunan di dalam diri kita. Keteladanan Yesus tentang belas kasih dan pengampunan itu bisa kita temukan di mana saja di dalam kitab Injil. Bahkan dalam surat-surat Paulus, surat-surat pastoral yang lain, penuh dengan belas kasih dan pengampunan. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita menanggapi belas kasih itu dan mewujudkannya di dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang menjadi hal yang sangat penting bagi penegakan nilai-nilai iman menurut spiritualitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Nah, salah satu yang memberi kita inspirasi adalah Santa Faustina. Ingat 2 kutipannya, masih banyak lain dari diary itu, dari catatan harian itu, ada banyak hal tentang belas kasih dan pengampunan. Tapi untuk malam ini, saya mengambil catatan harian 11:14-46 tadi, dan 11:48. Dan ini penekanannya. Kita paling menyerupai Allah ketika kita mengampuni sesama kita. Mengapa? Karena Allah adalah kasih, kebaikan, dan kerahiman. Jadi kalau kita melakukan atau mewujudkan belas kasih dan pengampunan, itu kita sesungguhnya bergerak mendekati rupa Allah. Kita mewujudkan kasih Allah. Kita mewujudkan kerahiman Allah.
Dan itu sangat paralel dengan hakikat kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, kita diharapkan untuk melakukan hal-hal yang sejalan dengan hakikat Allah. Dan hakikat Allah adalah kasih. Maka, jika kita menanggapi apa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam bacaan malam ini, kita tidak bisa lain selain daripada mewujudkan kebaikan ini sebagai satu nilai penting di dalam penghayatan hidup kita. Sebagai orang Kristiani, saya harus berani untuk menegaskan bahwa kita kalau perlu menjadikan kesediaan untuk berbelas kasih dan mengampuni sesama sebagai filosofi hidup, sebagai gaya hidup. Sehingga kalau ada orang yang bersalah kepada kita, tanggapan kita yang pertama itu bukan membalas yang setimpal, tetapi bagaimana mewujudkan belas kasih dan pengampunan. Walaupun untuk itu, kita justru mengalami korban diri, korban perasaan, korban sumber daya, dan sebagainya. Nah, mengakhiri refleksi yang pendek malam ini, saya ingin mengajakmu semua untuk bersama-sama menekuni pembelajaran atau pendalaman spiritualitas kerahiman ilahi ini sebagai satu pesan profetik di dalam dunia yang sekarang begitu mengabaikan kehendak Tuhan. Ya. Saya ingin mengulangi satu hal yang pernah saya singgung di dalam ceramah saya untuk ASEAN Apostolic on Mercy Conference beberapa waktu lalu, dipromotori oleh Ibu Cynthia, ya, Ibu Cynthia Lewardi. Paling saya rasa banyak dari kalian mengenal beliau. Dan di dalam konferensi itu saya menegaskan demikian, bahwa kerahiman ilahi sebagai satu nilai yang sangat penting masa kini itu praktis bisa menjawabi keterpurukan kita sebagai buah dari pandemik ini. Kita sendiri sudah diinvasi oleh nilai-nilai sekular, kita sudah dikangkangi oleh prinsip-prinsip ekonomi, kompetisi antar negara, dan lebih diperparah lagi oleh pandemi COVID-19, lalu kita mengalami kegoncangan spiritual yang luar biasa. Kita ke gereja pun harus menunggu giliran. Bagi orang yang harus misa setiap hari, itu sudah menjadi sebuah goncangan. Nah, dalam kegoncangan ini, satu hiburan bagi kita adalah kerahiman ilahi. Yesus, kerahiman ilahi, Engkau andalanku. Saya percaya kalau kita mendalami dengan baik kerahiman ilahi, dia selalu menjadi andalan bagi kita. Dengan ini saya mengakhiri dulu refleksi saya malam ini. Saya mengucap terima kasih banyak bahwa sudah diundang untuk hadir dalam kelompok ini. Dan saya mengucapkan selamat atas langkah praktis penerapan spiritualitas kerahiman ilahi dalam novena kelompok ini. Semoga terus-menerus menggarami banyak orang yang juga mencari rahmat, belas kasih, dan pengampunan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Aurelius atas pengajaran yang telah diberikan kepada kami yang sangat menguatkan kami semua. Semoga pengajaran ini dapat kami tindak lanjuti dalam hidup rohani kami semua. Selanjutnya,